Ketika kita diberikan sebuah amanah di suatu pekerjaan memang harus dituntaskan karena itu merupakan tanggung jawab kita juga ya Sobat Karir. Karena harus kreatif. Kreatif, peluang sekarang lebih mudah dari zaman kita. Sekarang zaman teknologi ya. Maka kita harus bangga dulu. Nah, kalau sudah bangga kita akan muncul keberanian. Yang pada awalnya iseng karena hobi begitu ya bersepeda. Oh ternyata mempunyai impian yang besar begitu. Halo Sobat Karir, kembali lagi di podcast Sudut Pandang. Podcast yang akan melihat berbagai sudut pandang dari tokoh-tokoh hebat dan luar biasa dari Universitas Brawijaya. Bersama saya Latifah Rizka, host yang akan memandu berjalannya podcast Sudut Pandang pada hari ini. Pada episode kali ini tentunya spesial sekali karena kita akan mengenal lebih dekat salah satu sosok alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang pada awalnya meniti karir sebagai seorang dokter umum, kemudian sukses menjadi seorang direktur utama di Rumah Sakit Prima Husada. Untuk itu mari kita sambut bersama-sama. Inilah dia Dr. Sadi Haryono, Magister Manajemen Rumah Sakit. Selamat datang, Dokter. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah, pagi ini sangat senang. Baik. Karena saya berada di kampus saya 44 tahun yang lalu. Baik, luar biasa Brawijaya. sekali. Baik, tentunya pasti Dokter Sadi juga nantinya akan sharing begitu ya bersama-sama dengan Sobat Karir sekalian. Untuk itu kita juga bisa lihat ya, Sobat Karir sekalian, di depan kami juga terdapat buku yang baru dirilis. Kapan ini, Dokter? Tahun lalu ya? Iya, Februari 2025. Baik, luar biasa sekali. Ini merupakan buku biografi dari Dr. Sadi Haryono selaku Direktur Utama dari Rumah Sakit Prima Husada. Bukunya sendiri berjudul Bisnis Rumah Sakit Seorang Dokter Umum, Kisah Perjalanan Rumah Sakit Prima Husada yang baru dirilis tahun lalu. Baik, Dr. Sadi, langsung saja kita akan membahas seputar perjalanan karir. Baik dokter, boleh mungkin diceritakan sedikit awal mula bagaimana meniti karir sebagai seorang dokter. Kemudian mungkin perkenalan secara singkat, apa yang menjadi motivasi Dokter Sadi sendiri untuk menjadi seorang dokter. Silakan dokter. Oke, terima kasih. Saya akan mengawali start dari tahun lulus ya. Boleh. Kebetulan saya lulus di tahun 89. Pada saat itu masih Orde Baru, Presidennya Pak Soeharto. Pada saat itu semua dokter yang lulus wajib menjadi tugas negara atau istilahnya inpres dulu ya. Nah, semua lulusan harus ada 2 jalur, masuk ASN kalau zaman dulu PNS, atau masuk di Ikatan Kerja, baik itu di militer maupun di kepolisian. Tetapi pada saat itu saya itu punya keinginan yang menyimpang dari teman-teman pada umumnya. Sehingga pada saat lulus semua teman-teman sudah berangkat ke luar Jawa, ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan. Saya masih kerasan tinggal di Malang. Nah, kebetulan nyaman ya dokter ya. Saat itu saya berpikir bahwa kalau saya masuk di PNS saya akan pisah dengan keluarga. Betul. Ya, karena keluarga kebetulan juga bekerja di Malang, tidak mungkin untuk mengikuti saya. Sehingga saya berpikir yang penting saya sebagai dokter bisa mengabdikan diri saya kepada masyarakat, baik itu lewat jalur pemerintah maupun swasta. Singkat cerita seperti itu. Akhirnya lah saya mendapat tawaran pekerjaan di suatu klinik. Kalau istilah sekarang klinik rawat inap. Kemudian di situ saya diterima dan langsung ditempatkan sebagai pimpinan, bahasanya direktur lah. Gitu. Nah, di situ saya berkembang, mulai merintis klinik itu dan singkat cerita rumah sakit itu dalam waktu dekat sudah menjadi rumah sakit umum ya. Nah, itu. Kemudian di luar itu bahwa saya juga praktek pribadi di rumah ya, karena masih muda waktu itu ya kalau bekerja saya hampir 24 jam. Luar biasa, ya. Nah itu, karena tujuan kita kalau orang dulu itu bagaimana kita survive di dalam hidup. Betul. Nah, sehingga
nggak ada bahasa males ya. Benar. Di situ ada peluang kita tangkap. Sehingga saya bekerja bisa 24 jam. Kenapa? Saya pagi jam 5 sudah buka praktek di rumah. Jam 7 berangkat ke kantor. Jam 1 meninggalkan kantor. Langsung bekerja di klinik di perusahaan. Sampai di rumah jam 5 praktek lagi. Sampai jam 9 malam. Kemudian malam masih menyempatkan lagi saya sebagai dokter muda, dokter IGD di suatu rumah sakit. Itu kalau diputar 24 jam. Ya. Non-stop ya Non-stop. dokter. Nah, pada saat itu, singkat cerita di tahun 2005, itu kalau kita hitung mundur, saya sudah 16 tahun menjadi direktur. Biasanya orang udah posisi tertinggi itu, zona nyaman terlena ya. Betul. Sudah posisi tertinggi, kalau gaji untuk kehidupan sama praktek sudah cukup. Tetapi saya berpikir ingin mencoba hal-hal yang baru. Sehingga saya keluar dari perusahaan itu, dari rumah sakit. Saya mulai dari nol kembali membangun merintis kembali klinik ya. Kalau balai pengobatan, kalau sekarang istilahnya FKTP. Di situ saya mulai merintis dengan didukung oleh istri dan anak-anak. Kita kembali lagi ke titik nol. Yang dulu pendapatannya besar, sekarang kita merintis sendiri. Ya alhamdulillah Allah memberikan jalan yang mudah ya. Sehingga dari 25 balai pengobatan, 2010 saya sudah bisa membuat rumah sakit sendiri. Milik sendiri. Luar biasa sekali. Berarti sangat perjalanan karirnya luar biasa. Berarti setelah lulus, kemudian merintis terlebih dahulu, begitu ya dokter. Kemudian membuka balai pengobatan, sampai akhirnya berhasil membangun rumah sakit sendiri. Di 2010. Baik, luar biasa sekali. Sangat inspiratif ya tentunya Sobat Karir perjalanannya Dr. Sadi ini setelah lulus dari kampus kita tercinta Universitas Brawijaya. Dimulai dari pemikiran yang sedikit berbeda dari rekan-rekan pada biasanya begitu ya. Disinilah Dr. Sadi akhirnya membuka sebuah inovasi untuk akhirnya membuka jalannya sendiri seperti itu. Baik, luar biasa sekali Dr. Sadi. Nah, kita kembali lagi ke zaman kuliah ini dokter. Kebetulan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ya. Nah, kalau dari zaman kuliah Dr. Sadi sendiri dulu, kenapa kok pada akhirnya memilih UB sebagai tempat untuk menuntut ilmu begitu dokter? Kemudian barangkali bisa diceritakan juga sedikit kisah-kisah ataupun pengalaman yang terkenang begitu dari Universitas Brawijaya. Silakan dokter. Iya. Pada tahun 82 saat saya lulus SMA itu sebetulnya saya termasuk anak muda yang tidak punya arah, tidak punya cita-cita, dan boleh dikatakan sedikit agak bedik ya. Karena zaman-zaman gitu juga kita tujuan hidup nggak ada. Betul. Nah, cuma saya kepingin saya menjadi anak yang terkenal di daerah saya. Pada saat itu memang masuk kedokteran itu di kampung saya dari kampung Mbak, dari Kediri sana. Itu hal yang sangat langka. Dan bahkan satu wilayah kecamatan hanya saya sendiri yang masuk kedokteran. Dan orang-orang di sana juga sempat, kok bisa ya? Dan saya memilih ke Brawijaya memang kebetulan hobi saya itu sepeda mulai SMP, SMA. Sehingga tiap liburan itu saya naik sepeda dari Kediri sana, Blitar, Malang. Lihat kampus ini sudah jatuh cinta. Pada tahun 80-an itu saya jatuh cinta. Sehingga saya punya cita-cita, saya kepengin kuliah di Brawijaya. Kebetulan di belakang dulu ada kapal ya, ada kapal itu ya. Betul. Saya cita-cita pengen sekolah cinta. Alhamdulillah pada saat kita tes di sini diterima. Tapi sempat stres di semester 1 dan 2. Ternyata beda dengan pola hidup saya pada saat SMA. Perlu adaptasi. Masuk kedokteran stres karena tiap hari tidak pernah ada waktu untuk bermain waktu itu ya. Pulang kuliah mengerjakan PR, besok pagi harus belajar lagi untuk pretest. Setelah setahun baru mulai bisa nyaman. Nah, setelah tahun ketiga itu mulai senang. Nah, jadi ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Dan saya bukan termasuk mahasiswa yang rajin belajar, catatan aja saya tidak punya. Dalam dahulu itu kita tidak ada namanya semua harus ke perpustakaan ya. Yang masih manual book itu, kemudian kita juga teman-teman kompak sehingga tiap hari saya pinjam bukunya teman-teman kami yang perempuan cewek-cewek itu kita fotokopi, kita belajar gitu, karena catatan saya jelek sekali. Pada saat koas itulah yang membuat saya senang karena ternyata
menolong sesama manusia itu sangat membahagiakan bagi saya. Betul. Di mana saat orang ada kesakitan, ada cobaan dari Allah, kita bisa membantu. Itulah yang berarti jalur yang saya tempuh ini sesuai ini. Jadi manusia yang baik ada yang bermanfaat. Betul. Sehingga di situ saya mulai sungguh-sungguh pengen jadi dokter setelah koas ya. Iya. Nah, kebetulan juga yudisium saya langsung lulus, tidak pernah mengulang. Alhamdulillah. Dan saya termasuk mahasiswa pas-pasan. Pas yudisium pas lulus. Tapi bukan orang yang pinter. Betul. Gitu. Dan sampai sekarang pun saya dikatakan teman-teman selalu beruntung. Apa yang saya rintis berhasil. Jadi pas itu loh, pas butuh, pas ada. Betul. Pas pengen ini, pas bisa. Iya. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya tentunya perjalanan dari Dokter Sadi ini yang pada awalnya iseng karena hobi begitu ya, bersepeda, jalan-jalan, cari angin gitu ya dokter. Kemudian lewat di kampus kita tercinta, ternyata mempunyai impian yang besar begitu untuk dapat berkuliah dan melanjutkan studi di sini. Dan sampai akhirnya menjadi seorang dokter dan direktur utama seperti sekarang. Tentunya dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton juga, khususnya mahasiswa FKUB juga ya, dokter yang ingin meniru jejak langkahnya seperti Dokter Sadi ini sendiri. Luar biasa Dokter Sadi. Baik, tadi berbicara mengenai pengabdian kepada masyarakat begitu ya, sangat mulia sekali ya profesi dokter yang ditempuh oleh Dokter Sadi ini. Nah, kira-kira dalam meniti karir sebagai seorang dokter ini sendiri, apakah ada beberapa tantangan yang mungkin bisa dibagikan kepada sobat karir sekalian dan bagaimana pada saat itu Dokter Sadi melihat tantangan itu dan melaluinya begitu. Silakan dokter. Iya. Baik, ini mungkin untuk generasi muda atau yang nanti akan mengisi baik sektor swasta maupun pemerintah, maka saya mengajak bahwa kuliah itu penting. Betul. Sangat penting untuk merubah cara kita berpikir dan wawasan. Tetapi itu tidak cukup untuk bersaing di era sekarang. Ya. Maka perlu, kalau saya bicara, perlu beban permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi kalau saya melihat anak-anak sekarang itu, kalau dikasih beban lari. Ya, staf saya sendiri kalau dikasih beban lari. Tapi yang bertahan menjadi orang yang pintar. Sehingga di tempat kami itu kebetulan sekarang sudah ada 4 rumah sakit ya. Ada di Malang, di Pasuruan, di Probolinggo dan Kediri. Dan juga ada beberapa klinik. Itu saya mencari seorang direktur kesulitan. Karena memang dia boleh saya katakan kalau kita hanya mengandalkan teori belajar di kampus, itu memang perlu. Seperti saya, di tahun 2010 dituntut harus S2, saya ngambillah MMRS alumni Brawijaya juga saya. Tetapi untuk inovasi itu memang perlu kampusnya itu di lapangan. Nah, saya boleh ngomong, kampusnya di luar. Jadi kita harus berpikir out the box ya misalnya. Jangan seperti itu. Contoh seperti awal saya merintis klinik itu, kami berada di komplek perumahan yang tempatnya sangat kurang representatif, tidak layak dijual lah. Maka kita munculkan, saya memberikan service excellent. Bagaimana seorang pasien datang di tempat dokter harus dilayani, tidak peduli jam berapa. Sehingga kalau orang membranding Dokter Sadi, dokter 24 jam dicari ada. Betul. Jam 1 malam ketok bukakan itu dilayani. Kemudian ya namanya kita menghadapi orang sakit, kita harus sabar. Ya, kita sabar. Jangan menambah beban, kita beri keringanan. Sehingga dari mulut ke mulut itulah orang menganggap layanan kita bagus. Kalau tidak bagus kita tidak bisa berkembang kan? Betul. Sehingga saya melihat adik-adik sekarang, khususnya di kedokteran juga, ayo kita jangan puas mendapatkan ilmu dari kampus. Lulus itu persyaratan. Tapi untuk bersaing di luar itu sangat luar biasa sekarang. Apalagi di era kesehatan sekarang yang, bisa bilang, ngomong hampir setiap bulan itu ada perubahan regulasi. Baik dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan
maupun regulasi-regulasi yang sekarang JKN ini. Jadi memang kita harus, kalau kita nggak mau ngikuti, kita nggak mau belajar terus, kita akan tergilas oleh zaman. Betul, betul sekali. Saya juga setuju sekali ya apa yang diucapkan oleh Dr. Sadi, karena sejatinya teori tanpa praktek itu sama saja bohong ya, dokter ya. Jadi Jadi apa begini, namanya, harus kalau boleh saya singkatkan, jangan Gimana? bangga kita hanya memegang selembar ijazah, Oke. terus akhirnya itu modal untuk mencari pekerjaan, itu akan membebani negara. Sehingga Benar, boleh benar. dikatakan sekarang banyak pengangguran. Sebetulnya pengangguran kalau saya ngomong bukan salahnya negara. Ya kita harus menciptakan sendiri Betul, peluang itu peluang. ya. Ya, makanya sekarang ada Benar. anak harus kreatif. Kreatif. Peluang sekarang lebih mudah dari zaman kita. Sekarang zaman teknologi ya. Betul. Kita mohon maaf Semua mudah diakses. di ya. tempat yang terpencil, dalam arti di gang-gang itu, kita kalau jualan apa saja bisa diketahui oleh seluruh dunia. Iya, betul, Gitu. betul, betul. Tidak harus modal besar cari tempat di jalan raya. Maka dan sekarang era teknologi itu menurut saya, kalau ada orang pengangguran itu kebodohannya mereka sendiri. Kurang kreatif. Iya. Nah, makanya nanti kalau memungkinkan, kalau Pak Rektor nanti mendengar, kan harus menciptakan fakultas siap kerja, Iya, bahasa saya. betul. Bukan fakultas siap melamar pekerjaan. Sehingga kalau kita menganggur, akhirnya menjadi beban. Mungkin itu yang saya pesankan ke adik-adik kami ya. Baik, itu ya tadi merupakan pesan dari Dr. Sadi kepada anak muda, Gen Z, kemudian teman-teman UB mungkin yang sedang menonton, mahasiswa-mahasiswa, khususnya di Fakultas Kedokteran maupun fakultas lainnya, supaya kita tetap harus teguh pendirian dan bagaimana kita untuk dapat bisa menciptakan peluang itu sendiri, supaya nantinya kita tidak hanya bergantung pada apa yang tersedia, tapi kita juga bisa menyediakan, begitu ya dokter. Luar biasa sekali. Terus pesan satu lagi, mungkin Bagaimana, kalau dokter? memang bakat atau keturunan dari orang tua itu sudah punya usaha, walaupun itu usahanya mungkin jualan bakso atau kita buka warung, jangan dianggap remeh. Itu bisa dipotensi dibesarkan. Betul. Bisa kita kembangkan menjadi sesuatu yang besar sehingga kita bisa menjadi franchise gitu. Nah, orang lain bisa membeli produk kita. Dengan makanan-makanan kuliner itu sekarang luar biasa. Betul. Jadi kadang-kadang anak-anak membantu orang tua itu gengsi ya. Wah, bapakku punya warung gitu. Padahal itu kalau dikemas dengan era sekarang itu luar biasa itu. Baik, memang harus inovatif begitu ya dokter. Luar biasa sekali. Nah, berarti setelah puluhan tahun berkarir nih, Dokter Sadi pastinya juga memiliki pengalaman yang luar biasa di bidangnya. Kira-kira bagaimana Dokter Sadi sendiri memaknai kalimat sukses pada zaman sekarang? Silakan dokter. Oke, kalau saya itu, bahasa saya sukses itu orang yang bisa bersyukur. Oke. Karena saya selalu mengatakan bahwa kuliah itu kita mendapatkan intelektualitas. Kemudian kita untuk berinteraksi dengan kita itu namanya ada emosional, ini dipegang ya, bisa menjaga perasaan orang, Betul. bagaimana bisa kita bermanfaat membantu. Kemudian kecerdasan spiritual yang lebih penting ya, bahwa ya kita bukan terlalu naif ya, bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau berupaya. Betul. Dan itu pun sudah disiapkan sesungguhnya. Maka kalau sukses ukuran kita material ya, atau duitnya banyak, mobilnya banyak, itu kesalahan yang luar biasa. Sehingga dia akan menjalankan cara yang apapun ditempuh. Nah, itu yang sering terjadi sekarang di era sekarang ini. Banyak orang-orang pintar ditangkap KPK ya karena tidak ada kecerdasan spiritual. Bahwa tujuan utama adalah menumpuk materi. Nah, betul, dari niatnya. sedangkan kalau saya, sukses menurut saya adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Sehingga kita kalau sudah sukses, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu untuk orang lain. Ya, saya selalu mengatakan gitu, kalau bisnis kita itu bermanfaat untuk orang lain, saya jalankan. Kalau itu tidak bermanfaat, tidak saya kerjakan. Nah, itu sukses kita selalu bersyukur. Apapun profesi kita, apapun boleh dikatakan posisi kita, jabatan kita, tidak harus di top manager. Dimanapun kita bertugas,
harus bertanggung jawab. Apa yang dibebankan oleh pimpinan harus kita selesaikan dengan baik, tidak perlu mendapatkan imbalan dipuji dan lain-lain. Entah itu dilihat, entah tidak, Allah selalu mengawasi. Itu yang akan luar biasa, sehingga kita ringan dalam bekerja. Baik, luar biasa. Berarti bagaimana secara spiritual, kemudian secara kehidupan juga kita bisa berjalan selaras Selaras, begitu ya, Sarjan. dokter. Sehingga nantinya pastinya apapun yang kita kerjakan akan menjadi berkah Berkah. begitu ya tentunya. Jadi memang harus ketika kita diberikan sebuah amanah di suatu pekerjaan memang harus dituntaskan karena itu merupakan tanggung jawab kita juga ya Sobat Karir, sehingga memang harus diselesaikan secara baik dan benar, kemudian dipenuhi dengan rasa bersyukur Nah, juga. itu yang dikatakan sukses. Betul, Ya, itulah makna sukses sukses. bagi Dr. Sadi sendiri. Luar biasa ya, Sobat Karir. Baik, mungkin pesan juga ya ini Dr. Sadi, kita akan melangkah menuju akhir. Kira-kira bagi mahasiswa UB yang sekiranya ingin meniti karir di dunia kesehatan atau mungkin manajemen rumah sakit seperti Dr. Sadi sendiri, adakah bekal-bekal khusus yang harus dipersiapkan sejak dini, sejak kuliah begitu, dokter? Ya, Tips and triknya begitu kira-kira. begini, kalau masih kuliah, kita harus mengejar yang wajib dulu. Oke. Jangan banyak kreasi-kreasi, tetapi nanti tidak lulus, akhirnya di drop out. Itu kan rugi semuanya ya. Terlalu terlena begitu ya, Terlena. dokter. Jadi penting kita untuk membuka wacana pikiran kita ke dunia luar, tapi kita juga harus fokus di dalam selama pendidikan. Minimal kita lulus dulu. Oke. Nah, tapi di sela-sela itu jika ada waktu, belajarlah apa saja. Belajar entrepreneur, belajar apa, bisa juga istilah sekarang magang ya. Magang itu juga sangat penting sekali sehingga pada saat suatu nanti diterjunkan bisa langsung tidak canggung. Makanya sekarang kalau di dokter itu ada namanya internship. Oh, iya, Internship betul. ini sangat bagus sehingga dia lulus tapi belum boleh praktek. Harus internship dulu 1 tahun. Itu untuk mengenal bahasa saya tadi. Belajar Betul. lapangan. Betul. Selama ini dia belajar di Praktek kampus, lapangan. sekarang dilepas oleh kampus dengan dibekali ijazah itu untuk ngurus dan lain-lain sehingga muncullah namanya internship. Setelah itu nanti dia baru berpikir mau jalur wira swasta apa jalur pendidikan lagi spesialis yang 80% rata-rata melanjutkan spesialis. Ada juga yang berkarir menjadi entrepreneur atau menjadi manajemen rumah sakit. Nah, kalau di lingkungan kesehatan kita masih kekurangan entrepreneur atau manajemen. Jarang dokter yang tertarik belajar manajemen. Betul, betul. Padahal itu sangat penting sekali untuk memanage suatu rumah sakit supaya berjalan dengan baik. Nah, itu kalau di kedokteran ya. Tapi kalau di fakultas lain, kita jangan terkotak-kotak kalau saya lulusan ini harus bekerja di sini. Sekarang sudah tidak cocok di era sekarang. Betul, betul. Jadi lulusan itu, ijazah itu hanya batu loncatan. Kita mau jadi apa, syukur-syukur ngeling pekerjaannya, tapi walaupun tidak ngeling, banyak yang sukses di luar. Betul, betul. Contoh Menteri Pak Kesehatan sekarang aja, ini kan bukan seorang dokter. Seorang ahli nuklir, berkarya di perbankan, sekarang ditarik oleh Pak Presiden menjadi Menteri Kesehatan, ya akhirnya saya seperti itu. Betul. Bisa dipercaya oleh pimpinan. Begitu juga banyak bangkir-bangkir itu orang teknik, orang mesin, begitu juga kan. Ya. Ya nggak linear begitu Ya, ya mungkin istilahnya, kalau dokter. yang masih banyak menyimpang menurut pengalaman saya, penglihatan saya, mungkin kalau tidak salah, kita itu negara agraris, banyak fakultas pertanian, tapi pertanian kita sangat jauh dibanding negara-negara kita di sekitar kita. Contoh, kalau apel ya kita di Batu itu sumbernya, tapi kok kenapa harus import dari luar? Itu perlu dipelajari sehingga sesuai dengan semboyan pimpinan kita Pak Presiden, kita harus waspada. Selama ini jeruk masih import, apel import. Nah, itulah dilema kita. Maka adik-adik yang masih kuliah, belajarlah jangan hanya di kampus, belajar di luar, termasuk pertanian, peternakan, dan lain-lain. Itu sangat luar biasa jika nanti lulus, modal untuk hidup luar biasa itu. Itu pesan saya.
Baik, luar biasa sekali ya Sobat Karir sekalian. Jadi memang perlu di-notes juga bagi teman-teman yang sedang menonton, mungkin sedang bingung begitu ya. Hmm. Apa sih sebenarnya bekal yang paling penting untuk kita menghadapi dunia nyata, yakni ketika pasca pendidikan tinggi begitu ya, ketika kita harus terjun ke lapangan itu seperti apa. Jadi memang yang perlu dipersiapkan adalah kemampuan manajerial, kemudian silakan explore seluas-luasnya mengenai skill-skill yang sekiranya dapat menunjang karir kita ke depannya. Jadi memang belajar itu tidak harus hanya di kelas, tapi bisa kita Iya. cari juga peluangnya di tempat-tempat lain, seperti itu. Mungkin satu, intinya harus bisa menyelesaikan masalah, solusi. Oke, problem Problem solving. solving itu sangat perlu kalau mungkin perlu dibebankan menjadi mata kuliah khusus. Itu sekarang anak-anak harus siapkan itu problem solving. Sekarang sering macet karena tidak bisa menjadikan solusi. Iya, Macet, betul. tidak. Pekerjaan macet karena tidak bisa menyelesaikan solusinya itu. Hmm. Baik dokter, terakhir ini dokter, Iya. kira-kira apa pesan bagi teman-teman yang sedang menonton serta harapan bagi Universitas Brawijaya ke depannya? Silakan dokter. Baik, untuk adik-adik kita wajib berbangga ya di Universitas Brawijaya ini universitas yang sangat besar mendunia ya, bukan di Indonesia saja. Sekarang banyak alumni-alumni kita terusnya di ASEAN itu di Malaysia, Filipina, itu banyak sekali orang-orang lulusan dari Universitas Brawijaya. Kalau kita tarik mungkin ada yang di tetangga kita, Vietnam, Timor Leste, banyak lulusan-lulusan dari Brawijaya. Maka kita harus bangga dulu. Nah, kalau sudah bangga, kita akan muncul keberanian. Khususnya harus kita menjalin persaudaraan antara alumni, ya minimal berbagi pengetahuan, sehingga jika adik-adik kita ada yang membutuhkan, para senior itu siap mengcoaching supaya mereka punya keberanian untuk berkarier. Dalam arti membangun usaha sendiri. Nah, karena mohon maaf sekali lagi bahwa kalau kita mengandalkan ke negara, kita harus menjadi pegawai ini, pegawai itu, susah. Susahnya apa? Beban negara makin berat. Maka kita lulusan Brawijaya saya harapkan lulus bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal merekrut 2-3 karyawan. Itu sudah menjadi bos itu ya. Nah, itu nanti akan bergulir, menggelinding seperti bola salju yang akan menjadi besar. Itu yang paling harus berani mencoba. Gagal itu keberhasilan yang tertunda. Baik. Jangan pernah takut gagal. Kebanyakan kita gagal sekali, tidak mau mengulang. Betul. Seperti kita kalau menaksir cewek gagal, jangan bunuh diri. Yang lain masih banyak ya kan. Betul. Pekerjaan juga gitu, kita gagal di bidang ini, coba yang lain. Coba yang lain. Pasti ini sambil berdoa tentunya, Allah akan menunjukkan itu. Mungkin itu aja, harus berani mencoba. Oke. Baik Sobat Karir sekalian, jadi itu tadi merupakan pesan dari Dr. Sadi ya, jangan takut untuk memulai karena sejatinya kegagalan apabila teman-teman mengalami itu, maka itu sebenarnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan lupa untuk tetap berusaha, kemudian mencoba hal-hal yang lain, mencoba jalur-jalur lain, karena kita sebenarnya tidak tahu juga ya dokter, rezeki kita itu ada di mana. Betul. Baik Sobat Karir, itu tadi merupakan kisah inspiratif serta perjalanan karir dari Dr. Sadi seputar bagaimana kehidupan pasca pendidikan tinggi di kampus kita tercinta Universitas Brawijaya. Semoga apa yang telah menjadi pembahasan hari ini selalu bermanfaat dan jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe, berikan dukungan ke channel ini dan nantikan terus episode podcast Sudut Pandang berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk dibaca buku dari Dr. Sadi ini sendiri mengenai bagaimana kita dapat mempelajari seputar manajerial dan perjalanannya ketika menjadi seorang dokter umum hingga menjadi seorang direktur utama di rumah sakit. Baik, itu saja Sobat Karir, sampai jumpa di episode berikutnya.